Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemonstrasikan mengenai timer interrupt 1. Pada demonstrasi kali ini terdapat 5 percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu mode normal, di mana register OC1B itu disable. Kemudian untuk percobaan kedua dan percobaan ketiga, register OC1B masih disable. Namun untuk percobaan yang kedua yaitu menggunakan mode normal dengan interrupt. Sedangkan pada percobaan ketiga menggunakan mode CTC. Pada percobaan keempat dan kelima, register OC1B akan di-enable, akan tetapi pada percobaan 4 digunakan mode CTC tanpa interrupt, sedangkan pada percobaan kelima digunakan mode CTC dengan interrupt. Untuk kali ini dilakukan percobaan yang pertama yaitu mode normal, di mana register OC1B akan disable. Untuk code-nya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan generate frekuensi 8 kHz, di mana register OC1B tadi akan disable. Ini di DRB akan ditampilkan pada PB6. Jadi nanti logic analyzer-nya satu pinnya itu dihubungkan dengan pin pada PB6 atau pin ke-12 pada Arduino Mega 2560. Kemudian menggunakan fungsi timer init, dan pada fungsi looping while-nya port B yaitu menggunakan PB6 bahwa OC1 disable. OC1 disable ini ditandai dengan tidak adanya register OC1 OCR00 atau tidak ada nilai register OC pada timer ini di bawah ini. Kemudian jika program ini di-build, maka terlihat bahwa untuk RAM yang digunakan yaitu 0% atau tidak menggunakan RAM sama sekali, dan untuk flash memory yang digunakan hanya 0,1%. Kemudian jika dilakukan upload program, maka akan seperti berikut ini. Jadi untuk tampilan dari program yang sudah diupload akan seperti ini. Ada Arduino Mega 2560 yang dihubungkan dengan logic analyzer. Untuk pin ground-nya saling dihubungkan, dan pin PB6 atau pin ke-12 yaitu yang kabelnya warna putih akan dihubungkan dengan salah satu pin yang terhubung dengan channel 1. Kemudian untuk gelombangnya akan seperti ini. Jadi gelombangnya akan memiliki duty cycle sebesar 50% dan frekuensinya 3,9 atau 4 kHz, dan dalam satu periode gelombang itu sebesar 251,75 mikrosecond. Itu untuk percobaan yang pertama yaitu mode normal dengan nilai OC1B-nya dilakukan disable. Pada percobaan yang kedua yaitu mode normal dengan menggunakan interrupt, akan tetapi register OC1B-nya masih dilakukan disable. Jadi untuk mengaktifkan atau memanggil interrupt itu ada fungsi atau instruksi ISR timer 0 OVF vektor. Kemudian port B-nya ini masih PB6 karena OC1B itu terletak pada PB6 atau pin ke-12 pada Arduino Mega 2560. Kemudian nilai pada TCNT0-nya yaitu sebesar nilai counternya dari
tergantung dari frekuensi yang akan di-generate. Karena akan mengenerate 8 kHz, maka counternya yang dihasilkan yaitu 250. Nilai negatif menandakan counter up. Kemudian DDRB N BVPB6 ini OC1B nya disable, kemudian dilakukan sleep mode atau proses sleep ketika terjadi interupsi. Maka pada saat terjadi interrupt itu alangkah pentingnya juga interrupt lokalnya register TIMSK0 nya itu diaktifkan, yaitu sebesar TOIE0 digunakan untuk mengenable overflow interrupt. Jadi ketika interruptnya terjadi, maka ketika terjadi interrupt, maka interrupt tersebut dapat dilakukan proses atau overflow. Kemudian jika dilakukan build dan upload, maka terlihat bahwa pada saat proses build itu tidak menggunakan RAM sama sekali dan hanya menggunakan 0,1% flash memory. Kemudian saat proses upload, maka akan terlihat perubahan atau blinky warna TXRX pada Arduino Mega yang menandakan bahwa proses upload sukses atau selesai dilakukan. Kemudian kita lihat pada logic analyzer-nya, maka sinyal yang di-generate atau dihasilkan itu sebesar 49,99 atau 50% duty cycle-nya dengan frekuensinya masih tetap 4 kHz. Jadi frekuensi dan duty cycle-nya sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu menggunakan mode normal karena sama-sama nilai OC1B-nya dilakukan disable. Akan tetapi yang membedakan yaitu pada satu periode gelombangnya akan sebesar 255,958 mikrosecond. Jadi gelombangnya akan lebih renggang atau lebih lebar. Selanjutnya yaitu pada percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga yaitu menggunakan mode CTC, di mana nilai register pada OC1B-nya masih dilakukan disable. Untuk mode CTC itu cirinya yaitu mengaktifkan register WGM01. Jadi untuk memilih mode timer CTC, maka TCR0A ini akan diaktifkan WGM01. Dan ciri yang lain dari OC1B dilakukan disable selain pada tampilan atau port B, N, atau ini pangkat sama dengan 1 geser-geser PB6 atau pada PB6 OC1B ini dilakukan disable, maka di sini juga dapat dituliskan bahwa OCR0A itu akan bernilai sesuai dengan besarnya counter frekuensi yang akan di-generate. Karena mengenerate frekuensi 8 kHz, maka counternya berjumlah 250 untuk diisikan pada register OCR0A. Jadi ciri tersebut yang membedakan dengan mode normal ataupun dengan mode normal dengan interrupt. Jadi terdapat pemilihan mode timer CTC-nya. Nah, dari program ini, kemudian jika dilakukan proses build, maka terlihat sama seperti sebelumnya, yaitu tidak menggunakan RAM sama sekali dan flash memorinya hanya menggunakan 0,1%, sehingga ketika dilakukan upload, proses upload, maka sudah terjadi upload. Kemudian kita lihat untuk bentuk gelombangnya, jadi duty cycle-nya lebih besar sedikit, yaitu 0,3, yang tadinya 50% jadi 50,0,3%, dan frekuensinya tetap 3,9 atau
4 kHz. Untuk gelombangnya sendiri sebesar 253 mikrosecond dalam satu periode gelombang. Jadi gelombangnya itu semakin besar atau semakin lebar dan semakin renggang dari percobaan mode normal dengan interrupt, dan mode CTC kali ini. Jadi semakin renggang gelombangnya itu pada saat mode normal dibandingkan dengan mode CTC kali ini. Kemudian pada percobaan 4 yaitu menggunakan mode CTC tanpa interrupt dengan mengenablekan register OC1B. Nah, mode CTC tanpa interrupt. Jadi untuk mode CTC sama seperti sebelumnya, yaitu mengaktifkan register WGM01, kemudian OC1-nya di-enablekan dengan cara memberikan nilai sebesar counternya yang akan di-generate sesuai frekuensi pada register OCR1B. Kalau OC1B di disable, maka yang diisi nilai counternya itu pada register OCR0B. Sedangkan pada saat OC1B dilakukan enable, maka yang diisi nilai counternya yaitu pada register OCR1B. Sedangkan ini tanpa interrupt, jadi tidak menginisialisasi mode interrupt. Untuk keseluruhannya masih sama seperti mode normal. Setelah itu dilakukan proses build dan terlihat bahwa RAM yang digunakan hanya 0% atau tidak menggunakan RAM sama sekali, dan flash memory yang digunakan hanya 0,1%. Ketika dilakukan proses upload, sudah jadi upload program ke hardware Arduino, maka kita dapat melihat gelombangnya. Terlihat gelombang sangat rapat sekali dibandingkan mode ketika OC1B-nya dilakukan disable. Jadi untuk duty cycle-nya 36,11% dan frekuensinya 666,67 kHz. Jadi frekuensinya jauh lebih besar dan duty cycle-nya jauh lebih kecil dibandingkan ketika OC1B-nya dilakukan disable. Untuk satu periodenya gelombangnya 1,5 mikrosecond. Pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan mode CTC dengan interrupt dengan register OC1B-nya dilakukan enable, maka ada dua proses inisialisasi, yaitu yang pertama inisialisasi interrupt-nya menggunakan timer 0, vektor. Kemudian port B-nya ini digunakan untuk inisialisasi dari PB6 atau OC1B. Kemudian karena terjadi interrupt, maka terjadi proses sleep mode. Kemudian ini untuk mengaktifkan interrupt, maka interrupt lokalnya juga harus diaktifkan, yaitu register TIMSK0-nya diaktifkan atau diisi nilai pada OCIE0A. Jadi fungsinya untuk mengenable, untuk membandingkan interrupt mana yang akan dilakukan proses terlebih dahulu. Kemudian proses mode CTC. Mode CTC kali ini yaitu dengan cara mengaktifkan register WGM01 seperti sebelum-sebelumnya, yaitu pada pada register TCCR0A, maka diaktifkan register WGM01 di set, sedangkan register yang lain dibiarkan. Sedangkan pada saat mengenablekan register OC1B, maka nilai OCR1B akan diisi dengan nilai counter atau besarnya nilai counter sesuai dengan frekuensi yang akan di-generate. Jika mengenerate frekuensi selain 8 kHz, maka akan dihitung
periode samplingnya terlebih dahulu, kemudian dibagi periode sampling tersebut dibagi dengan tik, jadi mendapatkan nilai counternya. Dari sini kemudian kita lakukan build program. Maka terlihat bahwa RAM yang digunakan yaitu 0% atau tidak menggunakan RAM sama sekali dan menggunakan flash memory hanya 0,1%. Kemudian ketika dilakukan proses upload, maka terjadi proses upload dan sukses dilakukan, maka gelombangnya akan generate seperti ini. Dimana duty cycle-nya 49,59% dan frekuensinya 198,347 kHz. Jadi dalam satu periode gelombangnya sebesar 5 mikrosecond. Jadi duty cycle-nya 50% dan frekuensinya semakin kecil dibandingkan frekuensi pada saat menggunakan mode tanpa interrupt. Jadi tadi ketika mode menggunakan dengan interrupt itu frekuensinya lebih kecil dan duty cycle-nya besar, sedangkan pada saat mode tanpa interrupt duty cycle-nya itu kecil dan frekuensinya itu besar. Sekian dari percobaan timer interrupt 1 kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video kali ini.